Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 program studi teknik industri bersama dengan saya Falsa Satria Dwi Putra. Saya Fahmi Abdul Rafi. Saya Muhammad Alif Lukman Hidayat. Saya Muhammad Irfan. Dan saya Mumun Fadilah Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai moving average. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita pelajari dulu tentang forecasting. Peramalan atau forecasting merupakan proses perkiraan untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan data-data di masa lampau. Menurut Gaspers, pada bukunya yang ditulis pada tahun 2004, menjelaskan bahwa aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk, sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Sedangkan, menurut Supranto pada buku yang ia tulis pada tahun 1994, menjelaskan bahwa forecasting adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Jadi, pada intinya, peramalan atau forecasting merupakan kegiatan memperkirakan sesuatu di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh di masa lampau. Peramalan atau forecasting memiliki banyak metode yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama, terdapat metode exponential smoothing, yang mana metode ini terbagi menjadi beberapa metode, yaitu metode single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan exponential smoothing with linear trend. Selain terdapat metode exponential smoothing, terdapat juga metode regresi linear dan metode moving average. Nah, pada video kali ini, sesuai dengan pembagian materi kelompok kami akan membahas lebih lanjut mengenai peramalan dengan metode moving average. Selanjutnya, ada pengertian dari metode peramalan moving average dirujuk dari buku Pangsta Subagio dengan judul Forecasting Konsep dan Aplikasi pada tahun 2004, di mana metode peramalan moving average dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Dapat disimpulkan bahwasannya moving average adalah teknik peramalan dengan melakukan perhitungan terhadap nilai data yang paling baru, sedangkan data yang lama akan dihapus. Nilai rata-rata tersebut dihitung berdasarkan jumlah data dan angka rata-rata bergeraknya, ditentukan dari harga 1 sampai ke data ke N yang dimiliki. Peramalan dengan teknik moving average dapat dihitung menggunakan persamaan MA dalam kurung N sama dengan sigma AI per N, di mana I-nya adalah banyak data, N-nya adalah pembobot atau angka nilai rata-rata bergerak, AI-nya adalah nilai aktual tahun ke I. Selanjutnya ada pengertian dari mean square error atau bisa disebut MSE adalah rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai peramalan. Metode mean square error secara umum digunakan untuk mengecek estimasi berapa nilai kesalahan pada peramalan yang dilakukan dari metode sebelumnya. Rumus dari MSE adalah sebagai berikut. MSE sama dengan sigma EI per N, di mana EI-nya adalah squared error-nya, di mana squared error adalah nilai prediksi dikurangi data sebenarnya, kemudian hasilnya dikuadratkan, kemudian N-nya adalah jumlah data yang dimiliki pada forecasting tersebut. Kelebihan peramalan dengan teknik moving average adalah yang pertama, moving average sangat sesuai untuk memperkirakan produk atau komoditas perdagangan dengan data permintaan stabil atau data permintaan yang tidak menunjukkan tren dan fluktuasi. Yang kedua, metode moving average sangat mudah dipahami dan digunakan dalam perhitungan peramalan dibandingkan dengan tahapan perhitungan menggunakan analisis trend line. Yang ketiga, hasil peramalan dengan moving average lebih stabil. Adapun kekurangan dari moving average adalah yang pertama, metode moving average kurang akurat untuk mereflektasikan tren data terbaru.
Yang kedua, metode moving average membutuhkan banyak data di masa lampau, sehingga moving average digunakan oleh para pedagang pada masa waktu yang lama seperti mingguan atau bulanan. Yang ketiga, metode moving average lambat untuk merespon perubahan data yang sering terjadi di pasar. Kegunaan dari peramalan moving average, yaitu hasil dari rata-rata dalam perhitungan moving average, adalah sebagai ramalan untuk periode selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ukuran akurasi peramalan. Di antaranya ada mean absolute deviation, juga ada mean squared error atau MSE, ada juga mean absolute percentage error atau MAPE, ada juga tracking signal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan mean squared error atau MSE. Nah, jadi MSE atau mean squared error itu biasa disebut juga dengan galat peramalan. Galat peramalan ini juga dapat berfungsi untuk mengecek estimasi berapa nilai kesalahan pada peramalan. Adapun nilai MSE ini, jika nilainya rendah atau nilai MSE ini mendekati 0, yang artinya menunjukkan bahwa hasil peramalan sesuai dengan data aktual dan bisa dijadikan untuk perhitungan peramalan di periode mendatang. Metode MSE biasanya digunakan untuk mengevaluasi metode pengukuran dengan model regresi atau model peramalan seperti moving average yang sudah dibahas pada sebelumnya. Dalam sistem peramalan, penggunaan berbagai model peramalan akan memberikan nilai ramalan yang berbeda dan juga derajat dari galat ramalan yang berbeda pula. Rata-rata kesalahan kuadrat memperkuat pengaruh angka-angka kesalahan besar, tetapi memperkecil angka kesalahan perakiraan yang lebih dari 1 unit. Nah, selanjutnya itu akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari mean squared error atau MSE. Adapun untuk kelebihan dari MSE, yaitu MSE sederhana dalam perhitungannya. Nah, sedangkan untuk kelemahan yang dimiliki MSE adalah akurasi hasil peramalan sangat kecil karena tidak memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya. Selain itu, MSE juga cenderung menonjolkan deviasi yang besar karena adanya pengkuadratan. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang kami gunakan adalah peramalan pada produk Tamiya 4WD. Untuk langkah pertama, kita cari terlebih dahulu data demand atau permintaan selama periode tertentu. Pada studi kasus kali ini, kami menggunakan data entry yang sudah disediakan oleh asisten praktikum. Selanjutnya adalah menghitung moving average. Ada 2 metode yang kami gunakan, yaitu MA orde 2x2 dan MA orde 2x3. Untuk MA orde 2x2 menggunakan rumus MA periode ke N sama dengan jumlah 2 data demand pada periode sebelumnya dibagi 2. Misal kita akan menghitung MA pada periode ketiga, maka demand pada periode kedua ditambah dengan demand pada periode ke-1 dibagi 2. Begitupun seterusnya. Untuk MA orde 2x3 menggunakan rumus MA periode N sama dengan jumlah 3 data MA pada orde 2x2 dibagi 3. Misal kita akan menghitung MA pada periode ke-6, maka hasil MA 2x2 pada periode ketiga ditambah hasil MA orde 2x2 pada periode 4, kemudian ditambah hasil MA orde 2x2 pada periode 5, kemudian hasilnya dibagi 3. Begitupun seterusnya. Dari data demand di samping didapatkan hasil MA orde 2x2 dan MA orde 2x3 sebagai berikut. Selanjutnya adalah mengukur akurasi peramalan dengan menggunakan metode mean squared error dengan rumus
data asli dikurangi data prediksi atau hasil moving average, kemudian hasilnya dikuadratkan. Dari rumus tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga jika dirata-ratakan, nilai MSE untuk MA orde 2x2 adalah 93.896 dan nilai MSE untuk orde 2x3 adalah 96.504. Kesimpulannya, angka MSE tersebut masih cukup besar. Perlu dibandingkan dengan metode lainnya untuk memilih mana yang memiliki nilai mendekati nol. Karena itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Halo semua, demikianlah penyampaian materi dari kami tentang moving average dan mean squared error. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.